Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa dalam acara Ruang Sehat. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik yang ini penting sekali ya. Penting sekali. Kenapa penting? Karena memang belum terlalu banyak dibahas atau memang sudah banyak dibahas, tapi mungkin beberapa orang juga masih belum banyak yang tahu nih. Tentang apa? Tentang kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini sebetulnya adalah bagian juga dari kesehatan kita nih ya. Jadi kalau sekarang orang melihat bahwa wah, dikatakan bahwa kesehatan mental itu terpisah nih dari suatu penyakit. Sebetulnya itu termasuk suatu keutuhan bahwa seorang itu dikatakan sehat, itu termasuk sehat mentalnya. Nah, akhir-akhir ini angka masalah ya terkait dengan kesehatan mental ini juga terus meningkat, baik di seluruh dunia ataupun di Indonesia. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang self harm. Ini menarik sekali ya, karena self harm ini gejalanya itu ya seperti menyakiti diri sendiri, ya, melukai diri sendiri. Ada yang kegiatan seperti menyayat atau membentur-benturkan kepala nih di tembok, ya. Intinya menyakiti diri sendiri. Nah, itu pun kita akan membahas juga nanti sebetulnya apa sih penyebabnya dan kenapa bisa terjadi. Nah, ini menarik sekali karena dari data yang kami temui memang di Indonesia itu sekitar 36,9% itu ada data mengatakan pernah melukai diri sendiri dengan sengaja. Mungkin seolah-olah tidak terlihat seperti fenomena gunung es. Karena apa? Mungkin juga karena kita tidak tahu, atau mungkin juga karena publikasinya yang belum sampai ke kita. Tapi itu ada. Nah, banyak sekali dan memang kita angka itu cukup tinggi sehingga perlu sekali menjadi perhatian kita para orang tua, karena memang kasus-kasus di kalangan remaja bahkan mungkin anak-anak barangkali ya itu juga cukup lumayan ya. Nah, di sini kita akan ngobrol panjang lebar dengan Dr. Eli, spesialis kedokteran jiwa. Ya, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita ngobrol tentang self harm nih dok ya. Itu sebetulnya kalau kita lihat secara sekilas ya, itu serem banget sih dok. Ya, sampai melukai diri sendiri, sampai membentur-benturkan kepala, menyakiti diri kita sendiri. Yang mana penyebabnya mungkin banyak ya dok ya. Nah, kalau definisinya itu sebetulnya apa sih dok, dan kira-kira penyebabnya itu apa sampai bisa seperti itu? Oke. Ya, terima kasih dokter Yonggi ya. Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Yonggi, sebetulnya sesuai namanya ya, self harm itu memang menyakiti diri sendiri dengan sengaja ya, dengan sengaja. Dan itu memang tujuannya untuk membuat kerusakan di tubuh gitu ya. Memang self harm sebetulnya sebelumnya itu memang ada yang mengatakan bahwa ini sebetulnya tujuannya memang bukan untuk bunuh diri, hanya untuk menyakiti secara ringan gitu. Nah, tadi macam-macamnya juga sudah disebutkan oleh Dr. Yonggi ya. Cara menyakitin dirinya itu macam-macam. Ada yang dengan menyayat ya, dengan istilahnya cutting ya, itu remaja sudah banyak ya di media sosial seperti itu. Dan juga ada juga yang membentur-benturkan kepala, ada juga yang membakar ya, jadi pakai rokok disulutin itu badannya seperti itu. Karena memang untuk menimbulkan rasa sakit ya. Betul kata Dr. Yonggi tadi, kena sakit ya. Kenapa sih kok sampai melakukan padahal itu kan sakit gitu. Sakit kan? Betul. Memang betul ini sering dilakukan oleh remaja memang. Karena memang pada saat remaja itu cara mengekspresikan emosinya itu kan belum terlalu matang ya. Gitu. Jadi dia belum bisa mengelola emosinya dengan baik. Kenapa sampai melakukan itu? Karena saat itu ada sebagai reaksi dari ledakan emosi dia, gitu. Karena sudah tidak bisa terkendali, akhirnya dia memutuskan untuk menyakiti dirinya sendiri. Karena dia merasa bersalah. Jadi rasa menyakiti diri sendiri itu dianggap sebagai hukuman dia, karena dia merasa bersalah. Menghukum diri sendiri? Menghukum diri sendiri, itu. Nah, karena sakit di psikis itu kan nggak terlalu kelihatan ya, marah ini kan kita nggak tahu tempatnya di mana sih gitu. Nah, kemudian sama remaja itu dialihkan ke fisik biar kelihatan, oh ini betul ada lukanya gitu. Dan dia juga bisa mengontrol itu dalamnya, ininya, rasa sakitnya gitu kan. Nah, makanya dialihkan ke fisik tadi. Kenapa sih walaupun sakit kenapa dilakukan tadi ya? Karena setelah melakukan pada saat melakukan self harm itu dia merasa lega gitu. Jadi ada produksi endorfin ya setelah dia
melakukan menyayat itu, ya, sehingga juga muncul ya? Muncul, jadi dia rileks. Jadi sesaat dia rileks gitu, sesaat rileks, kemudian lega, kemudian ada rasa bahagia juga setelah itu. Tapi beberapa saat itu hanya temporal aja ya. Kemudian beberapa saat kemudian dia kembali lagi merasa bersalah gitu. Bersalah, kenapa aku nggak bisa kontrol diri sendiri, kenapa aku melakukan seperti ini gitu. Nah, kalau rasa bersalah itu kemudian lanjut, itu kan kemudian jadi menyalahkan diri sendiri lagi. Begitu menyalahkan diri sendiri lagi, emosi negatif berlebihan, terus kemudian juga meledak ya emosinya, akhirnya dia melakukan lagi. Jadi ini siklus self harm berulang terus. Ya. Makanya kenapa self harm itu berulang? Karena itu tadi dia merasa bersalah, melakukan, setelah pada saat melakukan lega, habis itu ada rasa bersalah lagi, kemudian melanjutkan self harm lagi, muter terus seperti itu. Sehingga ini berulang gitu. Nah, ini yang membahayakan karena berulang itu tentu saja ada peningkatan pasti, iya kan? Peningkatan kalau ini kan biasanya kita kalau yang kecanduan itu kan biasanya peningkatan dosis ya. Kalau ini kan juga bagaimana dia menyayatnya pasti secara tidak sadar akan lebih dalam gitu. Nah itu yang menyebabkan jadi sebetulnya ini sangat berbahaya. Jadi sebenarnya apa sih alasannya dok orang itu melakukan self harm tersebut ya? Ya itu tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi memang intinya ada sesuatu yang belum tuntas gitu ya? Ya karena dia tidak bisa mengekspresikan emosinya dengan baik gitu. Nah mungkin yang lebih di ini adalah kenapa sih sampai dia tidak bisa mengekspresikan gitu. Pasti ada faktor-faktor resiko kan gitu. Kenapa ada yang melakukan, ada yang tidak gitu. Faktor risikonya memang remaja ya tadi. Usia berapa dok? Biasanya sekitar 15 tahun gitu. Mulai 15 ya? Mulai ada remaja sampai dewasa muda sekitar 24 tahun gitu ya. Kemudian ada riwayat child abuse, ada riwayat penelantaran pada saat anak-anak gitu. Trauma juga ya? Trauma fisik, psikis maupun seksual ya gitu. Jadi kan banyak ya sekarang abuse, seksual abuse, kemudian physical abuse yang sebetulnya sama orang tua itu tidak disadari ya kalau dia kadang-kadang abuse ke anak gitu. Contohnya, nah ini menarik nih, orang tua ke anak. Iya, kan ini kan abuse-nya biasanya dilakukan oleh orang tua ya. Misalnya dok? Misal anak di kasar gitu, oh kamu bodoh kayak gitu, itu kan sebetulnya sudah abuse psikis ya itu ke anak. Atau mungkin nggak mau belajar, misalnya ditampar yang kayak gitu, itu kan kekerasan itu ya. Kekerasan itu faktor resiko kalau yang mengalami seperti itu. Untuk langkah-langkah konkretnya apa dok kira-kira untuk mencegahnya nih biar ya anak kita terlindungi lah, kan takut juga nih misalnya kan gimana ya nanti ya anak-anak saya ya gitu, maksudnya oke lah katakanlah let's say tidak dilakukan oleh orang tuanya, tapi kan di luar juga bisa dok ya? Iya bisa. Nah itu apa yang harus kita bekali nih si anak ini biar dia tuh tough di luar ya, misalnya nih orang di lingkungan rumahnya oke lah nih, nah di luar gimana tuh dok? Ya betul. Jadi tadi untuk nambahin yang faktor risiko ya, termasuk hubungan orang tua dengan anak. Kita kan sekarang banyak sekali, terutama anak-anak yang menginjak remaja, ya. Sekarang kan banyak sekali orang tua yang komunikasi dengan anak remajanya tidak bagus. Oh gitu ya? Ya, karena generasi sekarang kan generasi Z ya, dimana generasi Z itu kan dari lahir itu kan mereka sudah kenal gadget ya, sudah kenal itu, dan dia sudah dapat informasi di mana-mana. Sementara kalau pola asuh orang tuanya masih yang cenderung ngatur, yang cenderung ini gitu, itu pasti akan ada konfrontatif ya, berbentrok gitu. Jadi ya tadi mestinya juga diajak dialog ya, bukan cuman perintah-perintah atau secara otoriter gitu ya, karena komunikasi ya, sebagai teman lah mungkin gitu ya, sebagai teman, karena anak-anak ini butuh diskusi bukan untuk ini. Nah kan tadi kan karena memang luapan emosi yang berlebihan kan, bagaimana dia
akan marah ke orang tua kan mungkin nggak bisa ya. Akhirnya dia menyalahkan diri sendiri dengan atau meluapkannya dengan cara self harm tadi. Itu salah satu faktor risiko ya. Jadi hubungan orang tua sama anak remaja yang tidak bagus. Kemudian tadi yang Dokter Yonggi singgung, faktor luar adalah memang media sosial ya sekarang. Cyberbullying kan banyak gitu ya. Jadi mungkin kelihatannya kita di rumah baik, tetapi dari teman-temannya untuk ngancam lewat media sosial, untuk jelek-jelekin lewat media sosial, itu kan bisa, kita nggak kekontrol. Itu bisa ya? Ya bisa, untuk anak-anak yang tidak bisa mengekspresikan emosinya dengan baik, itu kan otomatis dia akan melakukan cara mengekspresikan yang salah tadi, begitu. Terus ini Dok, yang penting sekali, gimana nih Dok, cara mengenali biar nggak kecolongan ya, bahwa ternyata oke lah kalau katakanlah si orang ini, si anak ini dia menyakiti, menggebuk-gebukan kepalanya, misalnya kan kelihatan ya. Nah tapi kalau memang dia dilakukan itu secara diam-diam berarti ya Dok, secara diam-diam, tersembunyi ya. Iya. Nah itu dari kita sebagai orang tua, atau sebagai teman, atau sebagai saudara, ada nggak sih Dok tahapan-tahapan yang pertama? Apakah tahap awal nih, si anak ini mengarah ke sana, atau kita sudah tahu nih walaupun dia melakukan secara diam-diam, kita sudah bisa melihat nih, wah nih ada diagnosa ini. Mungkin warningnya adalah kalau misal ini dia misalnya kita melihat ada bekas luka gitu. Cuman biasanya kalau yang memang sering melakukan ini biasanya sering pakai lengan panjang ya gitu. Kemudian dari kalau ini remaja pasti pendidikannya atau konsentrasinya gitu pasti kan terganggu ya karena masalah ini. Jadi pasti untuk sekolahnya itunya pasti nilai-nilainya kan juga turun. Kemudian anak ini jadi suka menyendiri gitu. Anak ini jadi jarang bergaul. Kayak gitu itu perlu kita perhatikan juga. Ya. Dan yang terakhir Dok, apakah self harm ini bisa disembuhkan nggak sih tanpa sequel? Susah ya? Ya karena tadi faktor resikonya juga banyak gitu ya. Gitu. Kita kan mesti mendalami lagi ya. Tapi bisa disembuhkan ya? Tergantung apakah ini nanti bagian dari gangguan mental tertentu gitu, ataukah ini ada reaksi cuman sesaat yang kemudian dari dukungan sosial gitu dia bisa membuat dia lebih nyaman gitu. Kan sebetulnya kan yang perlu kita lakukan kalau kita melihat orang yang self harm adalah pertama adalah ajak ke profesional gitu. Karena karena ini adalah sesuatu yang membahayakan gitu. Ajak ke profesional karena dengan ke profesional dia akan bisa menceritakan semuanya tanpa dihakimi gitu. Takutnya kalau kadang-kadang ke teman biasa kadang-kadang secara tidak sengaja semua gitu menghakimi si pelaku. Oh kamu kurang iman, kamu yang aman itu sih, loh, gitu. Itu kan justru akan malah nggak enak ya, rasa bersalahnya dia dan justru kurang beribadah nih, wah tambah kacau deh. Nanti justru dia akan merasa tidak berguna, merasa tambah semakin salah, terpuruk semakin dia melakukan itu lagi gitu. Nah yang kedua adalah membantu dia mengekspresikan emosinya. Jadi jadi dengarkan ceritanya gitu ya. Kemudian tadi yang pertama adalah memang harus ke profesional dengan segera. Oke, baik ya. Dan yang terakhir Dok, closing statement, kesimpulannya mungkin Dok, singkat saja buat audiens tentang ini. Oke, self harm itu adalah sesuatu kondisi yang memang harus segera ditangani ya. Jadi kalau memang dari kalian ada yang melihat melakukan self harm, tadi yang pertama adalah mesti ke profesional, kemudian juga diberi kesempatan dia untuk mengekspresikan emosinya dengan yang lebih aman ya, misalnya dengan melakukan hobi dan lain-lain, atau cukup didengarkan saja, jangan dihakimi. Kemudian untuk yang memang melakukan self harm ini bahwa pertama adalah ke profesional, kemudian juga bahwa jangan terlalu memikirkan kekurangannya, tetapi tolong juga dilihat bahwa kamu semua punya kelebihan gitu ya. Dan kemudian yang paling penting adalah bahwa
ini tidak sendiri gitu ya. Jadi masalah bisa terima kasih. bagi-bagi dengan yang lain gitu. Baik, Dokter Eli, terima kasih atas waktunya ya buat pemirsa di rumah semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi, jika menemui gejala seperti itu atau teman kita, jangan ragu-ragu untuk segera datang ke profesional ya, segera datang ke dokter. Oke, tetap semangat dan tetap aware terhadap lingkungan di sekitar kita, tetap sehat, tetap bersyukur, tetap ikhlas dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.